Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Baterai. Baterai merupakan perangkat yang akan terus diupgrade teknologinya oleh umat manusia. Bagaimana tidak? Fungsionalitas vital baterai sebagai sarana penyimpanan energi dan pemberi daya pada segala bentuk perangkat dan teknologi tinggi masa depan tidak bisa diganggu-gugat. Para penyedia layanan energi, pengembang, konsorsium teknologi besar pastinya akan terus mencambuk inovator-inovator jenius yang mereka miliki agar berpacu untuk menghasilkan produk-produk baterai masa depan yang berkualitas dengan kapasitas penyimpanan tinggi, efisien, ringkas, ringan, fleksibel, dan tentunya mudah diaplikasikan ke berbagai teknologi tinggi masa depan. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas konsep liquid crystal elastomer atau elektrolit karet untuk baterai lithium ion yang digadang-gadang jauh lebih aman daripada konsep elektrolit cair baterai lithium ion yang saat ini umum digunakan pada segala perangkat teknologi. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, seperti yang kita tahu, saat ini baterai isi ulang yang umumnya digunakan adalah baterai lithium ion. Karena faktanya, sarana infrastruktur teknologi dan sumber daya untuk membuat baterai lithium ion sangatlah melimpah. Tapi, dari berbagai keunggulan yang dimiliki oleh baterai lithium ion, diketahui baterai ini masih menyimpan masalah teknis fundamental yang kerap menghantui para penyedia layanan teknologi baterai lithium ion, yakni resiko kegagalan sistem pada larutan elektrolit cair, di mana ketika elektrolit terpapar oksigen dan suhu tinggi, resiko insiden termal dapat terjadi. Baterai lithium ion bisa meledak dan terbakar. Ya, seperti yang kita tahu, secara teknis baterai lithium ion menyimpan dan melepaskan energi listrik melalui reaksi elektrokimia, di mana komponen baterai lithium ion terdiri dari beberapa bagian, yakni anoda atau elektroda positif dan katoda atau elektroda negatif, di mana kedua muatan positif dan negatif tersebut tersekat oleh separator yang memisahkannya. Juga larutan elektrolit yang menjadi fasilitator penghubung untuk mengalirkan ion dari anoda ke katoda. Ya, ketika Anda mengisi baterai pada bagian anoda yang tersusun dari lithium kobalt oksida, di sana akan melepaskan ion lithiumnya. Ion-ion lithium dari anoda akan dialirkan ke katoda yang tersusun dari grafit. Dan ketika Anda mengisi daya pada baterai, ion-ion lithium di anoda akan terlepas dan dialirkan ke katoda yang berisi grafit. Atom grafit akan mengikat ion lithium hingga baterai terisi penuh. Dan sebaliknya, jika baterai digunakan, ion-ion lithium akan dialirkan kembali melalui elektrolit menuju anoda. Sedangkan elektron-elektron bergerak melalui bagian sirkuit lainnya. Dan tahukah Anda, kebakaran atau ledakan dari baterai lithium ion umumnya disebabkan oleh cairan elektrolit yang terbuat dari garam lithium dan pelarut organik. Pelarut organik umumnya terbuat dari EC atau etilen karbonat, PC atau propilen karbonat, dimetil karbonat, dan lain-lain. Pelarut organik yang menjadi campuran elektrolit inilah yang beresiko meledak ketika terkontaminasi suhu tinggi dan oksigen. Ya, kecelakaan dan kebakaran-kebakaran yang terjadi pada mobil-mobil listrik umumnya terjadi pada kegagalan sistem tersebut. Tapi tahukah Anda, baru-baru ini para tim ilmuwan dari Korea Advanced Institute of Science and Technology yang bermarkas di Daejeon, Korea Selatan, yang dipimpin oleh Dr. Seung-woo Lee, yang juga merangkap sebagai asisten profesor di Georgia Institute of Technology Amerika Serikat, mengirimkan hasil penelitian pada jurnal ilmiah mingguan legendaris Nature Inggris tentang keberhasilan mereka membuat elastomer atau karet sintetis yang memiliki fungsionalitas layaknya elektrolit cair pada baterai. Tim ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Lee berhasil menciptakan teknologi elektrolit elastomer atau karet yang disintetik dalam bentuk kristal plastik atau PCIe yang tersusun
dari paduan litium, nikel, mangan, kopalt, dan oksida, di mana elastomer atau karet sintetik tersebut dirancang hingga dapat menciptakan jalur pengantar ion yang efisien dengan konektivitas matriks elastomer berikatan silang, di mana menurut Dr. Lee, elastomer tersebut nantinya akan berfungsi layaknya jalan tol bebas hambatan yang akan mengalirkan ion-ion dari anoda ke katoda atau sebaliknya dengan jalur lintasan yang diformulasikan. Konsep ini kadang-kadang akan menghasilkan efektivitas pengisian daya hingga 4 kali lebih cepat daripada menggunakan elektrolit konvensional pada baterai lithium ion. Selain efektivitas pengisian daya, konsep elastomer diketahui jauh lebih aman karena elektrolit yang terbuat dari karet mencegah pertumbuhan dendrit lithium yang menjadi penyebab utama ledakan pada baterai elektrolit cair. Dr. Lee optimis konsep elektrolit karet elastomer akan menjadi solusi masa depan untuk dapat diaplikasikan pada teknologi-teknologi tinggi di masa depan yang ramah lingkungan, efektif, dan jauh lebih efisien juga kuat. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang konsep elastomer atau elektrolit karet pada baterai lithium ion masa depan yang lebih aman, efisien, dan fleksibel. Profesor Kardus dari Korea Institute Science and Teknologi Lanjutan, Daejeon, Korea Selatan, mengabarkan.